Kunci pintu sebelum maghrib. Sembunyikan ibu hamil. Di langit malam Kalimantan, sesuatu terbang tanpa kepala. Ini bukan legenda biasa. Dari ritual terlarang, naskah rahasia, hingga manusia yang gagal berubah. Kisahku yang membuka teror yang nyata, dekat, dan bisa mengintai siapa saja. Saat kebenaran terungkap, tidak semua manusia tetap manusia selamanya hidup. Di pedalaman Kalimantan, jauh dari akses kota dan teknologi modern, terdapat sebuah desa yang menjalani kehidupan dengan aturan tak tertulis yang dipatuhi tanpa bantahan. Setiap sore menjelang maghrib, suasana desa berubah drastis. Pintu-pintu rumah ditutup rapat, jendela dikunci dari dalam, dan jalanan yang sebelumnya ramai mendadak kosong. Kebiasaan ini bukanlah bentuk disiplin biasa, melainkan langkah perlindungan terhadap ancaman yang dipercaya muncul ketika malam mulai turun. Sesuatu yang tidak berjalan di tanah, melainkan terbang di langit gelap. Warga desa menegaskan bahwa ketakutan tersebut tidak berhubungan dengan kejahatan manusia. Tidak ada laporan pencurian, perampokan, atau konflik antar warga yang melatar belakangi kebiasaan ini. Ancaman yang mereka takutkan adalah makhluk yang tak kasat mata, bergerak cepat, dan hanya aktif setelah matahari terbenam. Sejumlah saksi mengaku melihat bayangan melayang di atas pepohonan dan atap rumah, bergerak tanpa suara, namun meninggalkan rasa dingin yang menusuk dan ketakutan yang sulit dijelaskan secara logika. Kelompok yang paling dijaga ketat di desa ini adalah para ibu hamil. Menjelang malam, mereka kerap dipindahkan ke rumah yang dianggap lebih aman atau dikumpulkan dalam satu bangunan tertutup. Bayi-bayi dilarang menangis keras. Bahkan suara sendok jatuh pun dianggap berbahaya setelah maghrib. Warga percaya suara tertentu dapat menjadi pemicu kehadiran makhluk yang sejak lama mereka sebut dengan satu nama yang jarang diucapkan lantang, Kuyang. Para tetua desa menjelaskan bahwa larangan tersebut berasal dari pengalaman pahit masa lalu. Beberapa kejadian ganjil pernah terjadi, seperti ibu hamil yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas, atau bayi yang ditemukan lemah dan meninggal dunia saat fajar menyingsing. Tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, namun kondisi tubuh korban seringkali menunjukkan kejanggalan yang tidak dapat dijelaskan secara medis, memperkuat keyakinan warga akan adanya ancaman non-manusia. Fenomena aneh juga kerap dilaporkan pada pagi hari. Warga menemukan bekas cairan berbau amis di atap rumah, dinding, atau halaman, seolah ada sesuatu yang singgah semalam. Beberapa genteng terlihat retak tanpa sebab, dan daun-daun di sekitar rumah tampak mengering seperti tersedot energi. Tidak ada satupun warga yang berani membersihkannya sendirian. Semua dilakukan bersama-sama sambil membaca doa dan mantra perlindungan. Meski belum pernah tercatat secara resmi, kisah tentang makhluk yang meneror desa ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Nama Kuyang tidak disebut sembarangan, karena dipercaya dapat mengundang perhatiannya. Bagi warga desa tersebut, malam bukan sekadar waktu istirahat, melainkan masa siaga. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa selama matahari terbit setiap pagi, berarti desa itu masih selamat, setidaknya untuk satu malam lagi. Setelah matahari terbenam, desa di pedalaman Kalimantan itu tidak pernah benar-benar terlelap. Di balik pintu-pintu yang terkunci rapat, warga terjaga dalam diam, mendengarkan setiap bunyi yang muncul dari luar rumah. Angin yang menyapu dedaunan, suara atap berderit, hingga gerakan samar di udara seringkali memicu kepanikan. Bagi warga, malam bukan sekadar pergantian waktu, melainkan masa di mana ancaman yang mereka takuti dipercaya sedang berkeliaran. Beberapa warga mengaku sering mendengar suara aneh yang datang dari atas rumah. Suara itu bukan langkah kaki dan bukan pula hewan malam. Lebih mirip gesekan basah yang pelan, disertai hembusan angin dingin yang tiba-tiba menusuk meski jendela tertutup. Dalam beberapa kasus, suara tersebut diikuti aroma amis yang menyebar ke dalam rumah, membuat penghuni memilih berdoa tanpa berani mengintip keluar. Kesaksian paling sering datang dari warga yang rumahnya berada di pinggir desa, dekat hutan. Mereka melaporkan adanya bayangan melayang rendah, kadang terlihat sekilas seperti gumpalan hitam, kadang seperti potongan tubuh yang bergerak tidak wajar. Anehnya, bayangan itu jarang terlihat jelas, namun selalu meninggalkan efek fisik, rasa lemas, mual, dan ketakutan ekstrim yang sulit dijelaskan. Para tetua desa menyebut bahwa kehadiran makhluk tersebut tidak selalu disertai penampakan. Justru tanda-tandanya muncul setelah malam berlalu. Pagi hari, warga menemukan genteng bergeser, daun-daun kering yang menghitam, dan cairan lengket berbau menyengat di beberapa titik rumah. Tidak ada jejak kaki di tanah,
seolah sesuatu datang dari udara dan pergi tanpa menyentuh bumi. Perhatian khusus kembali tertuju pada para ibu hamil. Dalam beberapa bulan terakhir, tercatat beberapa kasus di mana ibu hamil mendadak jatuh sakit saat malam hari. Suhu tubuh mereka turun drastis, denyut nadi melemah, dan wajah terlihat pucat seolah kehilangan banyak tenaga. Ketika dibawa ke puskesmas terdekat, dokter tidak menemukan penyebab medis yang pasti, membuat warga semakin yakin bahwa gangguan tersebut bukan berasal dari penyakit biasa. Bayi dan anak kecil juga menjadi pusat kekhawatiran. Warga melaporkan bayi yang tiba-tiba berhenti menangis setelah malam berlalu, bukan karena tertidur, melainkan karena tubuhnya melemah. Beberapa di antaranya tidak dapat diselamatkan. Kejadian-kejadian ini memperkuat keyakinan bahwa makhluk yang mereka takutkan memang mencari sesuatu yang spesifik, bukan menyerang secara acak. Nama Kuyang kembali muncul dalam bisikan para orang tua, meski jarang diucapkan secara terang-terangan. Menurut kepercayaan setempat, menyebut nama itu terlalu sering dapat menarik perhatiannya. Oleh karena itu, warga lebih memilih menyebutnya dengan istilah "iya" atau "yang terbang". Namun, semua orang tahu, ketakutan mereka berpusat pada satu sosok yang sama. Upaya perlindungan pun dilakukan secara tradisional. Beberapa rumah mulai memasang bawang merah, duri tanaman, dan benda-benda tertentu di sekitar pintu dan jendela. Doa-doa dibacakan setiap malam, terkadang disertai ritual kecil yang hanya diketahui para tetua. Meski demikian, tidak ada satupun warga yang merasa benar-benar aman, karena kehadiran Kuyang dipercaya tidak bisa dicegah sepenuhnya, hanya bisa dihindari sementara. Sejumlah warga luar desa yang mencoba menginap pernah melaporkan pengalaman mengerikan. Mereka terbangun di tengah malam dengan perasaan seperti diawasi, dada terasa sesak, dan telinga menangkap suara desahan pelan dari arah atap. Ketika pagi tiba, mereka memilih pergi tanpa banyak bicara, membawa cerita yang sulit mereka cerna dengan akal sehat. Bagi warga desa tersebut, semua kejadian ini bukan lagi sekadar mitos atau cerita orang tua. Rangkaian peristiwa yang terus berulang membuat mereka yakin bahwa apa yang menghantui malam desa itu adalah sesuatu yang nyata dan berbahaya. Dan yang paling menakutkan, menurut para tetua, ini baru awal, karena asal-usul Kuyang dan alasan kemunculannya belum sepenuhnya terungkap. Seiring meningkatnya rangkaian kejadian ganjil di desa tersebut, perhatian warga perlahan beralih dari langit malam ke lingkungan terdekat mereka sendiri. Ketakutan yang semula diarahkan pada sesuatu yang tak terlihat kini berubah menjadi kecurigaan sunyi antar warga. Bisik-bisik mulai terdengar di dapur, di balik pintu tertutup, dan di sudut rumah ibadah. Jika Kuyang benar-benar ada, sebagian warga mulai bertanya, apakah ia hanya makhluk liar, atau pernah menjadi manusia? Para tetua desa kemudian mengingatkan kembali sebuah kepercayaan lama yang hampir terlupakan. Menurut mereka, Kuyang bukan sekadar roh atau makhluk jadi-jadian, melainkan berasal dari manusia yang mempelajari ilmu terlarang. Ilmu tersebut dipercaya diwariskan secara rahasia dan hanya dapat dikuasai dengan ritual berat serta pengorbanan besar. Kepercayaan ini membuat warga mulai mengingat satu persatu sosok yang dianggap berbeda di desa mereka. Nama seorang perempuan mulai disebut-sebut, meski dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian. Ia dikenal sebagai sosok yang jarang bersosialisasi, tinggal agak terpisah dari warga lain, dan kerap terlihat keluar rumah saat senja. Tidak ada yang berani menuduh secara terbuka, namun keanehan-keanehan kecil di sekitarnya mulai disusun menjadi potongan kecurigaan yang mengganggu pikiran warga. Beberapa warga mengaku pernah melihat perempuan tersebut terjaga, hingga larut malam dengan lampu rumah tetap menyala. Ada pula yang mengatakan mencium aroma menyengat dari arah rumahnya, seperti bau darah atau ramuan busuk. Namun setiap kali ditanya, perempuan itu selalu menjawab singkat dan menunduk, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diketahui siapapun. Kecurigaan semakin menguat ketika salah satu warga menemukan bekas cairan berbau amis di atap rumahnya, dan arah tetesannya mengarah ke jalur yang sama menuju kawasan tempat perempuan itu tinggal. Meski bukti tersebut tidak dapat dipastikan secara logis, pola kejadian ini cukup untuk membuat warga semakin resah. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ancaman itu sebenarnya lebih dekat dari yang mereka kira. Para tetua desa kemudian menggelar pertemuan tertutup. Dalam pertemuan tersebut, dibahas kemungkinan bahwa teror yang terjadi bukanlah kejadian acak. Menurut catatan lama yang disimpan secara lisan, Kuyang biasanya menetap di satu wilayah, bersembunyi sebagai manusia biasa di siang hari, dan hanya menunjukkan wujud aslinya saat malam. Jika dugaan ini benar, maka desa tersebut sedang menghadapi ancaman dari dalam.
Namun tuduhan terbuka dianggap berbahaya. Salah menuduh bisa memicu konflik dan membawa malapetaka lain. Oleh karena itu, para tetua memutuskan untuk melakukan pengamatan diam-diam. Beberapa warga diminta berjaga, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mencatat pergerakan dan tanda-tanda aneh yang mungkin muncul. Di sisi lain, perempuan yang dicurigai itu justru terlihat semakin murung. Beberapa warga melihatnya sering memegang lehernya sambil menunduk, seolah menahan sakit. Tatapannya kosong, dan wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Perubahan ini justru membuat suasana desa makin tegang, karena seakan mengonfirmasi ketakutan yang selama ini hanya berani dipikirkan dalam diam. Malam-malam berikutnya, aktivitas di langit desa terasa lebih intens. Bayangan yang melayang terlihat lebih rendah, lebih lama, dan lebih berani mendekati rumah warga. Ketegangan mencapai titik di mana beberapa warga mengaku mendengar bisikan dari arah atap, seperti suara perempuan yang merintih pelan, namun tidak berasal dari manapun secara jelas. Bagi warga desa, fase paling mencekam. Ketakutan mereka kini memiliki wajah, meski belum ada bukti pasti. Mereka sadar, jika dugaan ini benar, maka teror yang mereka hadapi bukan hanya soal makhluk gaib, melainkan tragedi manusia yang berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan menurut para tetua, langkah selanjutnya akan membuka rahasia yang jauh lebih gelap. Rahasia tentang ritual, pengorbanan, dan pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Kecurigaan yang selama ini hanya beredar dalam bisikan akhirnya membawa para tetua desa pada satu kesimpulan mengerikan. Teror yang menghantui mereka bukan sekadar gangguan makhluk liar, melainkan akibat dari ilmu terlarang yang sengaja dipelajari manusia. Dalam sebuah pertemuan tertutup, para tetua mulai membuka kembali ingatan lama tentang ritual yang pernah dilarang keras dilakukan di wilayah tersebut. Ritual yang diakini dapat mengubah manusia menjadi kuyang. Menurut penuturan para tetua, ilmu tersebut bukanlah mitos belaka. Ia diwariskan secara sembunyi-sembunyi, dari satu generasi ke generasi lain, dan hanya diketahui oleh segelintir orang. Ritual itu menjanjikan satu hal yang paling diinginkan manusia, kecantikan abadi dan kekuatan di luar batas manusia. Namun imbalannya adalah pengorbanan yang tidak masuk akal bagi nurani manusia biasa. Ritual itu disebut harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama puluhan malam berturut-turut tanpa terputus. Pelakunya diwajibkan menyendiri, menghindari interaksi sosial, dan melakukan puasa berat. Beberapa bahan yang digunakan disebut berasal dari unsur-unsur yang dianggap tidak suci, termasuk darah dan bagian tubuh makhluk hidup. Informasi ini membuat warga semakin yakin bahwa perubahan perilaku perempuan yang dicurigai bukanlah kebetulan. Warga yang tinggal di sekitar rumah perempuan tersebut mulai mengingat kejadian-kejadian kecil yang sebelumnya diabaikan. Bau menyengat yang datang larut malam, suara air seperti sesuatu sedang dicuci berulang kali, hingga asap tipis yang muncul dari dapur rumahnya menjelang dini hari. Semua itu kini terasa seperti potongan teka-teki yang membentuk satu gambaran mengerikan. Salah satu tetua mengungkap bahwa puncak ritual kuyang terjadi pada satu malam tertentu, di mana pelaku harus mencapai kondisi antara hidup dan mati. Pada fase ini, menurut kepercayaan lama, kepala akan terlepas dari tubuh dan mulai hidup mandiri di malam hari. Tubuh yang ditinggalkan harus disembunyikan dengan sangat hati-hati, karena jika ditemukan dan dirusak, pelaku akan binasa selamanya. Keterangan tersebut membuat suasana desa semakin mencekam. Warga mulai menyadari bahwa jika ritual itu benar-benar sedang berlangsung, maka waktu mereka sangat terbatas. Setiap malam yang berlalu berarti satu langkah lebih dekat menuju teror yang tak bisa dihentikan. Namun tidak ada satupun warga yang berani mendatangi rumah perempuan tersebut secara langsung. Di sisi lain, perempuan yang dicurigai semakin jarang terlihat di siang hari. Ketika muncul, wajahnya tampak pucat dan matanya cekung, seolah menahan kelelahan yang ekstrim. Beberapa warga mengaku melihat bekas luka kemerahan di lehernya, tertutup selendang tebal, yang membuat dugaan semakin menguat namun juga menimbulkan rasa takut untuk bertanya lebih jauh. Para tetua kemudian memutuskan untuk mencari tanda paling krusial, keberadaan tubuh yang disembunyikan. Menurut kepercayaan, tubuh kuyang biasanya ditinggalkan di tempat gelap dan tertutup rapat selama malam hari. Jika tubuh itu ditemukan sebelum ritual selesai, maka bencana bisa dicegah. Namun upaya pencarian ini harus dilakukan diam-diam agar tidak memicu kemarahan makhluk yang sedang berproses. Malam itu, ketegangan desa mencapai titik tertinggi. Suara-suara di langit terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan lebih lama dari biasanya.
Beberapa warga mengaku melihat bayangan terbang berputar-putar di atas rumah perempuan tersebut, seolah menjaga sesuatu yang sangat penting. Rasa takut berubah menjadi kepastian bahwa sesuatu sedang terjadi, tepat di tengah desa mereka. Momen di mana warga tidak lagi mempertanyakan apakah kuyang itu nyata. Pertanyaan mereka berubah menjadi satu hal yang jauh lebih mengerikan. Apakah ritual itu sudah mencapai tahap akhir, atau masih ada kesempatan untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat? Jawaban atas pertanyaan itu, menurut para tetua, akan terungkap pada malam berikutnya. Malam yang mungkin menentukan nasib seluruh desa. Malam itu, desa tidak lagi hanya bersiaga. Desa seperti menahan napas. Sejak matahari tenggelam, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhenti berembus, suara serangga menghilang, dan suasana sunyi terasa tidak wajar. Warga yang berjaga mengaku merasakan tekanan di dada, seolah ada sesuatu besar yang sedang mengawasi dari atas. Para tetua menyadari, malam itu bukan malam biasa, melainkan malam puncak ritual yang selama ini mereka takuti. Tak lama setelah langit benar-benar gelap, suara aneh mulai terdengar dari arah atas rumah-rumah warga. Bukan suara kepakan sayap, melainkan seperti tarikan napas panjang bercampur desahan pelan. Beberapa warga yang mengintip dari celah pintu melihat bayangan hitam melintas rendah, berputar perlahan di udara, lalu menghilang kembali ke kegelapan. Ketakutan yang selama ini hanya berupa cerita kini hadir nyata di depan mata. Sekitar tengah malam, jeritan terdengar dari rumah di ujung desa, rumah perempuan yang sejak awal dicurigai. Jeritan itu tidak panjang, namun cukup untuk membuat seluruh desa tersentak. Setelahnya, suasana kembali hening, jauh lebih hening dari sebelumnya. Warga yang berjaga melaporkan bau amis menyengat menyebar cepat, bahkan menembus rumah-rumah yang tertutup rapat. Beberapa saksi mata kemudian mengaku melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dari arah rumah tersebut, tampak sebuah sosok melayang rendah, bukan manusia utuh, melainkan kepala dengan organ tubuh menjuntai, bergerak perlahan namun pasti. Sosok itu terbang tanpa suara, seolah tidak terpengaruh oleh gravitasi. Inilah momen ketika bisikan berubah menjadi kepastian. Kuyang telah menampakkan diri sepenuhnya. Sosok itu tidak menyerang sembarangan. Ia bergerak terarah, berputar di atas rumah-rumah tertentu, terutama rumah yang di dalamnya terdapat ibu hamil atau bayi kecil. Beberapa warga melaporkan kaca jendela bergetar, lampu minyak padam sendiri, dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Ketakutan berubah menjadi kepanikan, namun tidak satupun yang berani keluar rumah. Para tetua yang telah bersiap sebelumnya segera melakukan langkah darurat. Mantra-mantra perlindungan dibacakan serentak dari beberapa titik desa. Benda-benda yang dipercaya mampu menangkal kuyang diletakkan di depan pintu. Meski demikian, makhluk itu tetap berputar di udara, seolah menguji batas keberanian dan kekuatan warga. Di tengah kekacauan itu, salah satu warga melaporkan menemukan tubuh tak bernyawa di dalam rumah perempuan tersebut. Tubuh itu tergeletak kaku, tertutup kain, tanpa tanda kehidupan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa ritual telah mencapai tahap paling berbahaya. Kepala telah berpisah, dan tubuh ditinggalkan sebagai wadah kosong. Ketika kabar penemuan tubuh menyebar, intensitas teror di langit meningkat. Kuyang bergerak semakin agresif, terbang lebih rendah dan lebih cepat. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan samar bercampur tawa lirih dari udara, membuat bulu kuduk berdiri dan doa-doa semakin panik dibacakan. Menjelang dini hari, sosok itu tiba-tiba menghilang, seolah ditelan kegelapan. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang menyesakkan. Warga tidak berani keluar hingga matahari benar-benar terbit. Malam itu meninggalkan trauma mendalam, karena apa yang mereka saksikan bukan lagi cerita turun-temurun, melainkan kenyataan yang mengoyak logika. Malam yang tak akan pernah dilupakan oleh desa tersebut. Untuk pertama kalinya, mereka melihat langsung wujud teror yang selama ini hanya berani dibicarakan dengan bisikan. Namun para tetua mengingatkan satu hal yang jauh lebih menakutkan. Selama tubuh itu masih ada, dan ritual belum dihentikan sepenuhnya, kuyang bisa kembali. Lebih kuat, lebih lapar, dan lebih kejam. Pagi setelah malam teror itu, desa tidak menyambut matahari dengan lega. Justru ketegangan semakin menebal. Warga berkumpul di halaman rumah ibadah dengan wajah pucat dan mata sembab akibat kurang tidur. Tidak ada yang merayakan berakhirnya malam, karena semua orang sadar bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah akhir, melainkan awal dari fase yang jauh lebih berbahaya.
Temuan tubuh tak bernyawa di rumah perempuan yang dicurigai menjadi pusat perhatian. Tubuh itu masih utuh, namun dingin dan kaku, seolah telah lama ditinggalkan. Para tetua menegaskan bahwa inilah titik paling krusial. Jika tubuh itu tidak segera ditangani dengan cara yang benar, maka Kuyang akan selalu memiliki tempat untuk kembali sebelum fajar dan teror akan terus berulang. Namun kepanikan membuat sebagian warga bertindak di luar arahan para tetua. Tanpa menunggu ritual penanganan lengkap, beberapa orang nekat memindahkan tubuh tersebut. Ada yang menyarankan untuk menguburkannya segera, ada pula yang ingin membakarnya saat itu juga. Perbedaan pendapat berubah menjadi kekacauan, karena setiap kesalahan diyakini dapat memicu murka makhluk yang sedang diburu. Di tengah kebingungan itu, tanda-tanda kehadiran Kuyang kembali muncul meski hari masih terang. Angin dingin tiba-tiba berhembus, dan beberapa warga mengaku mendengar bisikan pelan dari arah atap. Para tetua langsung menyadari satu hal mengerikan. Kuyang belum sepenuhnya terikat waktu malam. Kesalahan penanganan tubuh membuatnya semakin gelisah dan berbahaya. Upaya perburuan pun dimulai. Warga dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mencari kemungkinan tempat tubuh disembunyikan sebelumnya, atau benda-benda ritual yang mungkin masih tertinggal. Pencarian dilakukan dengan penuh ketakutan, karena setiap sudut rumah dan pekarangan terasa seperti sedang diawasi. Tidak ada yang berbicara keras, hanya isyarat tangan dan doa yang terus dibaca. Ketegangan memuncak ketika salah satu warga tiba-tiba pingsan di dekat rumah perempuan tersebut. Ia mengaku merasakan tekanan hebat di lehernya, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik kepalanya dari tubuh. Insiden ini membuat warga panik dan menyadari bahwa Kuyang mungkin sedang berusaha melindungi tubuhnya, atau membalas upaya warga yang dianggap mengganggu. Para tetua akhirnya mengambil alih kendali sepenuhnya. Mereka melarang tindakan gegabah dan memerintahkan agar tubuh itu dikembalikan ke tempat semula sementara ritual penguncian disiapkan. Menurut kepercayaan lama, tubuh Kuyang harus ditidurkan dengan mantra tertentu agar kepalanya tidak bisa kembali menyatu. Tanpa itu, penghancuran tubuh justru akan memperkuat kemarahannya. Menjelang sore, suasana desa kembali mencekam. Langit mendung, meski tidak ada tanda hujan. Hewan ternak menjadi gelisah, dan burung-burung meninggalkan pepohonan. Warga merasa malam berikutnya akan menjadi penentu segalanya. Kesalahan yang terjadi di siang hari membuat kemungkinan teror jauh lebih besar dan lebih kejam. Beberapa warga mulai dilanda rasa bersalah. Mereka menyadari bahwa ketakutan telah mendorong mereka bertindak tanpa berpikir. Kini, bukan hanya keselamatan desa yang dipertaruhkan, tetapi juga nyawa mereka sendiri. Para tetua mengingatkan bahwa menghadapi Kuyang bukan soal keberanian, melainkan ketepatan dan kesabaran. Saat matahari mulai tenggelam, ritual persiapan dilakukan dengan ketegangan luar biasa. Tidak ada yang tahu apakah langkah-langkah ini masih cukup untuk menghentikan teror yang terlanjur membara. Warga hanya bisa berharap bahwa kesalahan yang terjadi belum sepenuhnya menutup kesempatan mereka untuk selamat. Pengingat pahit bagi desa tersebut, bahwa melawan sesuatu yang berasal dari ilmu gelap tidak bisa dilakukan dengan amarah dan kepanikan. Dan menurut para tetua, malam yang akan datang bukan sekadar ujian, melainkan pertempuran terakhir antara desa dan makhluk yang pernah menjadi manusia. Malam kembali turun dengan cara yang tidak biasa. Langit desa menggelap lebih cepat, seolah matahari ditarik paksa dari ufuk. Angin berputar pelan namun dingin, membawa aroma tanah basah bercampur bau amis yang sudah dikenal warga. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada jangkrik, tidak ada burung. Para tetua menyebut malam itu sebagai malam tanpa ampun. Malam yang akan menentukan apakah desa ini selamat atau justru lenyap dari sejarah. Ritual terakhir dilakukan di pusat desa, jauh dari rumah-rumah warga. Tubuh perempuan yang diduga sebagai asal Kuyang dibaringkan di atas anyaman daun kering, dikelilingi simbol-simbol perlindungan dan benda-benda ritual. Para tetua berdiri melingkar, wajah mereka tegang dan penuh konsentrasi. Kesalahan sekecil apapun diyakini akan membawa malapetaka, bukan hanya bagi pelaku ritual, tetapi bagi seluruh desa. Saat mantra mulai dibacakan, udara mendadak berubah berat. Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan mengaku sulit bernapas, seolah ada tekanan tak terlihat yang menekan dada mereka. Api obor bergetar tanpa angin, dan bayangan-bayangan aneh mulai bergerak di tanah. Para tetua menyadari tanda ini, Kuyang merasakan tubuhnya sedang dikunci. Tak lama kemudian, suara dari langit terdengar. Awalnya hanya seperti desahan panjang, namun perlahan berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga.
Warga menutup telinga, beberapa jatuh berlutut karena tak sanggup menahan rasa sakit. Dari balik kegelapan, sosok terbang itu muncul kembali, lebih rendah dan lebih jelas dari sebelumnya, bergerak liar seperti makhluk yang kehilangan kendali. Kuyang terlihat mengamuk. Ia berputar cepat di atas lokasi ritual, mencoba menembus lingkaran perlindungan. Beberapa kali ia mendekat, membuat obor hampir padam dan tanah bergetar. Para tetua tidak menghentikan mantra meski suara mereka mulai parau. Mereka tahu, jika ritual terputus, maka tidak akan ada kesempatan kedua. Dalam kekacauan itu, tragedi terjadi. Salah satu warga yang berjaga terlalu dekat tiba-tiba terjatuh, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia menjerit sambil memegang lehernya, lalu terdiam. Peristiwa itu mengguncang mental warga lain, namun ritual tetap dilanjutkan. Tidak ada waktu untuk mundur. Tidak ada ruang untuk menyelamatkan satu orang jika seluruh desa terancam. Kuyang mengeluarkan suara yang tidak lagi menyerupai manusia. Campuran tangisan, tawa, dan kemarahan yang memekakan. Beberapa warga bersumpah melihat wajah perempuan itu sesaat muncul di udara, penuh penyesalan dan amarah. Momen itu membuat banyak orang tersadar bahwa teror ini berakar dari keputusasaan manusia, bukan sekadar makhluk buas. Saat mantra mencapai puncaknya, salah satu tetua melakukan tindakan terakhir. Simbol pengikat ditempatkan tepat di dada tubuh yang terbujur kaku. Seketika, jeritan di udara berubah menjadi satu teriakan panjang yang menggema ke seluruh desa. Kuyang berputar liar, lalu terhenti mendadak di udara, seolah menabrak dinding tak kasat mata. Dalam hitungan detik, sosok itu jatuh menghantam tanah, lalu menghilang seperti kabut tertiup angin. Suasana mendadak hening. Api obor kembali stabil, dan tekanan di udara perlahan menghilang. Para tetua terjatuh ke tanah, kelelahan, sementara warga hanya bisa terdiam, tidak yakin apakah semua ini benar-benar telah berakhir. Malam paling berdarah dan paling traumatis bagi desa tersebut. Mereka kehilangan satu warga, hampir kehilangan harapan, dan dipaksa menyaksikan betapa tipisnya batas antara manusia dan kegelapan. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung di benak semua orang. Apakah Kuyang benar-benar telah dihentikan, atau hanya dikurung sementara menunggu waktu yang tepat untuk kembali? Pagi setelah ritual terakhir itu, desa terbangun dalam keadaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Matahari memang terbit seperti biasa, namun sinarnya terasa dingin dan pucat. Warga keluar rumah perlahan, saling menatap tanpa senyum, seolah memastikan bahwa semua orang masih hidup. Tidak ada sorak kelegaan, tidak ada perayaan. Yang tersisa hanyalah keheningan berat dan rasa kehilangan yang menggantung di udara. Tubuh perempuan yang menjadi pusat teror akhirnya dimakamkan secara khusus, jauh dari pemukiman. Prosesi dilakukan tanpa suara keras, tanpa tangisan berlebihan. Seakan semua orang takut menarik perhatian sesuatu yang mungkin masih mengintai. Para tetua menegaskan bahwa makam itu tidak boleh diziarahi sembarangan dan harus dijaga dengan doa-doa tertentu, karena apa yang dikuburkan di sana bukan hanya jasad, melainkan jejak ilmu gelap yang belum tentu sepenuhnya lenyap. Dalam beberapa hari pertama, desa tampak kembali normal. Tidak ada lagi bayangan di langit malam, tidak ada suara aneh di atap rumah, dan bayi-bayi dapat tidur tanpa gangguan. Namun normalitas itu terasa rapuh. Warga masih mengunci pintu sebelum maghrib, masih menahan napas saat malam tiba, dan masih enggan menyebut satu nama yang telah menjadi sumber teror mereka. Para tetua kemudian mengungkap satu hal yang selama ini disimpan rapat. Ritual yang dilakukan bukanlah pemusnahan, melainkan pengikatan. Kuyang tidak dihancurkan sepenuhnya, melainkan dipisahkan dari tubuhnya dan dikunci agar tidak bisa kembali dalam waktu yang lama. Artinya, apa yang mereka hadapi bukanlah akhir mutlak, melainkan penundaan dari kemungkinan yang jauh lebih buruk. Beberapa warga melaporkan kejadian ganjil meski dalam skala kecil. Ada yang mencium bau amis sesaat di malam tertentu, ada pula yang terbangun dengan rasa dingin ekstrim di lehernya. Tidak ada penampakan jelas, namun cukup untuk menghidupkan kembali trauma. Para tetua menenangkan warga dengan mengatakan bahwa sisa-sisa energi ritual masih membutuhkan waktu untuk benar-benar mereda. Yang paling mengganggu justru perubahan pada desa itu sendiri. Warga menjadi lebih tertutup, lebih curiga, dan lebih takut pada keinginan-keinginan manusia yang berlebihan. Kisah perempuan yang berubah menjadi Kuyang tidak lagi hanya dianggap sebagai cerita horor, melainkan peringatan hidup tentang apa yang bisa terjadi ketika manusia memilih jalan pintas melawan kodrat. Anak-anak dilarang bermain hingga larut,
Dan cerita tentang Kuyang kini diceritakan dengan nada lebih serius, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Para orang tua menekankan bahwa ilmu terlarang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup putus asa untuk mencarinya kembali. Seorang tetua desa menyampaikan pernyataan yang kemudian menjadi pegangan bersama, bahwa selama masih ada manusia yang takut tua, takut miskin, takut ditinggalkan, maka godaan ritual itu akan selalu ada. Desa ini mungkin selamat. Namun di luar sana, siapa yang bisa menjamin tidak ada ritual serupa yang sedang dipelajari di tempat lain? Malam-malam kembali berjalan sunyi, namun tidak pernah benar-benar tenang. Langit tetap diperhatikan, suara atap masih diawasi, dan setiap hembusan angin malam selalu menimbulkan pertanyaan di benak warga. Mereka hidup berdampingan dengan rasa waspada yang kini menjadi bagian dari keseharian. Satu rangkaian teror, namun membuka kesadaran yang jauh lebih menakutkan, bahwa Kuyang bukan sekadar makhluk legenda, melainkan cerminan sisi gelap manusia itu sendiri. Dan selama kegelapan itu masih ada, cerita ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali, di desa lain, pada malam yang lain. Beberapa minggu setelah ritual terakhir, desa yang sempat dilanda teror Kuyang mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Namun di balik rutinitas yang perlahan pulih, tersimpan kegelisahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Warga masih menutup pintu sebelum maghrib, masih menurunkan suara saat malam tiba, dan masih menghindari pembicaraan tentang kejadian yang hampir memusnahkan ketenangan mereka. Trauma itu tidak menghilang, ia hanya berubah bentuk. Kabar mengenai peristiwa tersebut perlahan menyebar ke desa-desa sekitar. Awalnya hanya lewat cerita mulut ke mulut, lalu berkembang menjadi bisikan yang membuat wilayah pedalaman Kalimantan kembali diperbincangkan. Beberapa warga luar desa mengaku pernah mengalami kejadian serupa di tempat lain, meski dengan versi cerita yang berbeda. Kesamaan pola ini memunculkan kekhawatiran baru. Apakah teror tersebut berdiri sendiri, atau bagian dari sesuatu yang lebih luas? Pihak luar desa yang mencoba mendalami kejadian itu tidak menemukan catatan resmi atau laporan tertulis. Semua informasi hanya bersumber dari kesaksian warga dan penuturan para tetua. Namun justru ketiadaan bukti tertulis inilah yang membuat cerita tersebut semakin sulit dibantah. Tidak ada satupun warga yang menyangkal kejadian itu, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa semua hanyalah kebetulan. Beberapa orang yang datang untuk sekadar melihat lokasi mengaku merasakan suasana tidak nyaman, terutama saat malam hari. Mereka melaporkan perasaan diawasi, tekanan di leher, dan mimpi buruk setelah bermalam di sekitar desa. Meski tidak ada penampakan, sensasi itu cukup kuat untuk membuat sebagian dari mereka memilih pergi lebih cepat dari rencana semula. Para tetua desa kemudian menyampaikan bahwa apa yang terjadi tidak hanya meninggalkan bekas fisik, tetapi juga jejak energi. Menurut kepercayaan mereka, ilmu terlarang tidak pernah benar-benar hilang dari suatu tempat. Ia meninggalkan residu, dan residu itu bisa memengaruhi siapa saja yang datang dengan niat atau pikiran tertentu. Karena itu, desa tersebut kini dijaga bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa warga melaporkan mimpi yang sama meski tidak saling berkomunikasi. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok perempuan berdiri membelakangi mereka, lehernya tertutup kain, menatap ke arah hutan. Mimpi itu tidak disertai serangan, hanya tatapan diam yang membuat perasaan tidak tenang saat terbangun. Para tetua menafsirkan mimpi ini sebagai tanda bahwa sesuatu belum sepenuhnya pergi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang kemungkinan peniru. Cerita tentang ritual dan kekuatan Kuyang, meski dimaksudkan sebagai peringatan, berpotensi menarik orang-orang yang putus asa. Para tetua menegaskan bahwa kisah ini seharusnya menjadi larangan, bukan undangan. Namun mereka juga sadar, tidak semua orang belajar dari tragedi orang lain. Warga desa kini hidup dengan kesadaran baru bahwa bahaya terbesar bukanlah makhluk itu sendiri, melainkan keinginan manusia untuk melampaui batasnya. Teror yang mereka alami dipahami bukan sekadar serangan makhluk gaib, tetapi konsekuensi dari pilihan yang salah. Kesadaran ini perlahan mengubah cara mereka mendidik anak-anak dan memandang ambisi pribadi. Malam di desa itu kini sunyi, tetapi bukan sunyi yang damai. Setiap suara angin, setiap bayangan di langit, selalu memancing kewaspadaan. Para tetua mengingatkan bahwa kewaspadaan bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan menghormati batas antara manusia dan hal-hal yang seharusnya tidak disentuh. Pengingat bahwa kisah Kuyang tidak berhenti pada satu desa dan satu ritual. Ia adalah cerita yang terus hidup,
berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menunggu untuk ditemukan kembali. Dan selama masih ada manusia yang bersedia membayar harga apapun demi keinginan mereka, gelombang teror itu bisa saja muncul kembali, di tempat yang tak terduga, pada waktu yang tak pernah siap kita hadapi. Seiring berjalannya waktu, desa yang pernah dilanda teror kuyang itu memang kembali sunyi. Namun keheningan tersebut justru memunculkan rangkaian laporan baru dari wilayah lain. Beberapa desa di pedalaman Kalimantan mulai melaporkan kejadian yang memiliki pola mencurigakan, pintu yang diketuk tanpa wujud, suara di atap rumah, dan ibu hamil yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Kesamaan ini membuat kisah lama yang sempat dianggap selesai kembali mencuat ke permukaan. Laporan-laporan tersebut awalnya dianggap kebetulan. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, para tetua dari berbagai desa menemukan benang merah yang sulit diabaikan. Waktu kejadian hampir selalu sama, setelah maghrib hingga menjelang subuh, dan target gangguan pun serupa. Bayi, ibu hamil, serta rumah-rumah yang berada dekat hutan atau sungai menjadi titik rawan yang berulang dalam setiap cerita. Beberapa saksi dari desa lain mengaku melihat bayangan melayang rendah di langit malam. Mereka tidak menyebut nama, namun deskripsi yang diberikan sangat mirip. Sosok tanpa tubuh utuh, bergerak cepat, dan meninggalkan bau amis yang menyengat. Ketika cerita ini dibandingkan dengan kejadian di desa pertama, rasa merinding tak terelakkan. Apa yang terjadi sebelumnya tampaknya bukan kasus terisolasi. Para tetua spiritual dari berbagai wilayah kemudian mengadakan pertemuan tidak resmi. Dalam diskusi tertutup tersebut, muncul kekhawatiran bahwa ritual terlarang yang sempat dikunci di satu desa mungkin telah dipelajari di tempat lain. Ilmu gelap itu diyakini tidak hanya diwariskan secara lisan, tetapi juga disalin dalam bentuk catatan rahasia yang berpindah tangan selama bertahun-tahun. Kekhawatiran semakin besar ketika beberapa warga luar desa mengaku bermimpi tentang sosok yang sama. Perempuan dengan leher tertutup, berdiri di tepi hutan, menatap kosong ke arah pemukiman. Mimpi-mimpi ini terjadi pada orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui detail kejadian sebelumnya. Fenomena ini memunculkan dugaan bahwa teror tersebut tidak hanya bergerak secara fisik, tetapi juga menyusup melalui alam bawah sadar. Pihak berwenang setempat memang tidak menemukan bukti konkret yang bisa dicatat secara resmi. Namun absennya bukti tidak serta-merta menghapus ketakutan. Justru ketiadaan penjelasan rasional membuat warga semakin yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan hukum dan logika manusia. Di desa pertama, para tetua menyampaikan peringatan keras kepada warganya agar tidak membicarakan detail ritual secara sembarangan. Mereka takut cerita tersebut disalahartikan sebagai jalan pintas menuju kekuatan, bukan sebagai peringatan. Namun di era penyebaran informasi yang cepat, membendung cerita lama bukanlah hal yang mudah. Beberapa orang luar desa mulai datang dengan niat yang tidak sepenuhnya jelas. Ada yang mengaku ingin belajar, ada pula yang sekadar penasaran. Kehadiran mereka justru menimbulkan keresahan baru. Warga khawatir bahwa ketertarikan berlebihan terhadap kisah kuyang bisa memicu kebangkitan kembali ilmu yang seharusnya terkubur selamanya. Malam demi malam berlalu dengan rasa waspada yang semakin meluas. Kini, bukan hanya satu desa yang menahan napas saat gelap tiba, tetapi banyak wilayah yang mulai memperhatikan langit dengan kecemasan yang sama. Teror itu mungkin belum menampakkan wujudnya secara jelas, namun tanda-tandanya terasa semakin dekat. Satu hal yang mengganggu pikiran banyak orang, apa yang pernah terjadi bukanlah akhir dari sebuah kisah horor, melainkan permulaan dari siklus yang lebih besar. Selama masih ada manusia yang berani menyentuh batas terlarang demi ambisi pribadi, jejak teror itu akan terus berpindah. Di tengah meluasnya laporan kejadian serupa di berbagai wilayah, sebuah pengakuan mengejutkan muncul dari seorang perempuan muda di desa yang berjarak ratusan kilometer dari lokasi awal teror. Pengakuan itu tidak disampaikan secara terbuka, melainkan melalui para tetua setempat yang kemudian meneruskannya sebagai peringatan serius. Perempuan tersebut mengaku hampir melakukan ritual terlarang yang diakini dapat mengubah manusia menjadi kuyang. Menurut keterangan para tetua, perempuan itu awalnya tidak percaya pada cerita-cerita lama. Namun setelah mengalami tekanan hidup berkepanjangan, ditinggalkan pasangan, mengalami kemiskinan, dan ketakutan akan masa depan, ia mulai mencari jalan lain. Dari seseorang yang tidak ia kenal secara jelas asal-usulnya, ia memperoleh catatan ritual yang sangat mirip dengan deskripsi ilmu kuyang yang selama ini hanya dikenal secara lisan. Catatan tersebut berisi petunjuk yang ditulis rapi namun dingin, tanpa emosi. Isinya menjanjikan kecantikan, kekuatan, dan kemampuan bertahan hidup dengan cara apapun.
Namun di balik janji itu, terselip syarat-syarat yang semakin lama semakin mengerikan. Puasa ekstrim, pengasingan diri, dan penggunaan bahan-bahan yang secara moral sulit diterima. Perempuan itu mengaku mulai melaksanakan tahapan awal tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Perubahan mulai ia rasakan hanya dalam hitungan hari. Tubuhnya melemah, tidur dipenuhi mimpi buruk, dan rasa nyeri di bagian leher muncul tanpa sebab jelas. Ia juga mengaku sering terbangun di malam hari dengan perasaan seperti diawasi dari atas, meski berada sendirian di dalam rumah. Ketakutan mulai menggerogoti keyakinannya. Namun catatan ritual itu seolah mendorongnya untuk terus melanjutkan. Yang membuat para tetua terdiam adalah kesamaan detail yang ia ceritakan dengan kejadian di desa pertama. Bau amis yang muncul tiba-tiba, suara desahan di malam hari, dan dorongan kuat untuk menyendiri sepenuhnya. Semua tanda itu dikenal sebagai fase awal perubahan. Fase yang jika diteruskan akan membawa seseorang ke titik tanpa kembali. Perempuan tersebut akhirnya menghentikan ritual secara mendadak setelah mengalami kejadian yang membuatnya trauma. Ia mengaku melihat bayangannya sendiri bergerak tidak sinkron di dinding saat lampu menyala. Bayangan itu terlihat seolah terpisah dari tubuhnya, membuatnya yakin bahwa sesuatu telah mulai berubah. Dalam keadaan panik, ia membakar catatan ritual dan mencari bantuan para tetua. Para tetua menyatakan bahwa perempuan itu selamat bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena ritual belum mencapai fase pemisahan. Namun mereka juga memperingatkan bahwa jejak ritual tersebut tidak hilang sepenuhnya. Seseorang yang pernah memulai ilmu itu akan selalu dipantau oleh energi yang sama, terutama jika ia kembali berada dalam kondisi putus asa. Pengakuan ini menggemparkan para tetua lintas desa. Mereka menyadari bahwa cerita Kuyang telah berubah fungsi, dari peringatan menjadi godaan. Ketika kisah tragis disebarkan tanpa konteks moral yang kuat, selalu ada pihak yang melihatnya sebagai solusi, bukan ancaman. Inilah yang dianggap jauh lebih berbahaya daripada makhluk itu sendiri. Di desa pertama, kabar ini disambut dengan kecemasan mendalam. Para tetua menyadari bahwa meski satu Kuyang berhasil dikunci, benih teror justru telah menyebar lebih luas. Catatan ritual yang bocor berarti siapapun, dimanapun, bisa tergoda untuk mencoba, terutama mereka yang berada di titik terendah hidupnya. Kini, kewaspadaan tidak lagi hanya diarahkan ke langit malam, tetapi juga ke sesama manusia. Warga mulai menyadari bahwa teror terbesar tidak selalu datang dalam wujud makhluk